Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan nilai awal, syarat, dan batas kali ini, kami akan membahas mengenai deret Fourier. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 kelas 5E akan memaparkan materi. Untuk memahami deret Fourier, pertama-tama akan dibahas mengenai fungsi periodik. Sebuah fungsi dikatakan periodik dengan periode yang dilambangkan dengan T jika untuk setiap X berlaku, nilai fungsi dari X ditambah T akan sama dengan nilai fungsi X, di mana T sama dengan 2L dan L sama dengan V. Selanjutnya, untuk mengerjakan deret Fourier, sebuah fungsi harus dibedakan apakah ia termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Fungsi genap adalah fungsi yang nilai fungsi dari min X-nya akan sama dengan nilai negatif dari fungsi X-nya. Sementara fungsi ganjil adalah fungsi yang nilai dari fungsi min X-nya akan sama dengan nilai dari fungsi X-nya. Definisi dari deret Fourier yaitu andaikan f(x) adalah sebuah fungsi periodik dengan periode t yang terdefinisikan dalam selang dasar x kurang dari sama dengan a dan lebih dari sama dengan a ditambah t, yaitu f(x) sama dengan f(x) plus minus t. Maka fungsi f(x) dapat diuraikan dalam deret Fourier sebagai berikut, yaitu f(x) sama dengan A0/2 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak terhingga dari AN cos N Vx per L ditambah Bn sin N Vx per L. Dengan koefisien-koefisien A0, An, dan Bn yang disebut sebagai koefisien Fourier, deret Fourier ditentukan oleh fungsi fx melalui hubungan integral. A0 sama dengan 1 per L dikalikan integral dari A sampai A plus T fx dx. Fungsi sinus termasuk ke dalam fungsi ganjil dan fungsi kosinus termasuk ke dalam fungsi genap. Maka, untuk memodelkan fungsi ganjil digunakan sinus, yaitu Bn sama dengan 1 per L dikalikan integral A sampai A plus T fx sin N Vx per L dx. Sementara untuk memodelkan fungsi genap digunakan kosinus, yaitu An sama dengan 1 per L dikalikan integral A sampai A plus T dari fx cos N Vx per L dx. Kemudian, langsung kita ke contoh soal. Di sini diketahui fungsi fx sebagai berikut, di mana fx sama dengan 1, x lebih dari min pi dan kurang dari 0, 0, x lebih dari 0 kurang dari pi. Periodik dengan periode 2pi, sehingga fx kurang lebih dari 2pi sama dengan fx. Uraikan fungsi ini dalam deret Fourier. Untuk penyelesaiannya, menurut definisi fungsi periodik, periode fungsi fx di contoh adalah t sama dengan 2pi. Ini t itu periodenya. Dengan demikian, L-nya seperti rumus yang sebelumnya telah dijelaskan, L sama dengan setengah dari T. Maka T-nya di sini kan sudah didapat 2pi. Jadi sini sama dengan setengah dikali 2pi. Nah, sini 2-nya bisa kita coret, berarti tinggal 1 dikali pi sama dengan pi. Seperti hasil di sini. Selang dasarnya x lebih dari atau sama dengan min pi dan kurang dari atau sama dengan pi. Jadi A-nya di sini adalah min pi. Koefisien-koefisien Fourier dapat dicari dengan sebagai berikut. Nah, berikut ini tinggal kita masukkan rumusnya. Di sini ada A0 sama dengan 1 per L integral A sampai A plus T fx dx. Kemudian kita tadi udah diketahui L, A, dan T. Tinggal kita substitusikan menjadi A0 sama dengan 1 per pi integral min pi sampai pi fx dx. Tadi A-nya itu kan adalah min pi, sedangkan T-nya itu adalah 2pi. Jadi min pi plus 2pi sama dengan pi. Maka di sini dapat
integral min pi sampai dengan pi fx dx. Kemudian fx-nya di sini kita masukkan menjadi A0 sama dengan 1 per pi integral min pi sampai 0 1 dx plus integral 0 sampai pi 0 dx. Kita turunkan dan mendapatkan hasil A0 sama dengan 1 per pi integral min pi sampai 0 dx. Kemudian diturunkan kembali dan mendapatkan A0 sama dengan 1 per pi x dengan batasnya min pi sampai 0. Kemudian kita masukkan, substitusikan 0 dan min pi ini ke dalam x. Nah, ini mendapat A0 sama dengan 1 per pi dikali 0 plus 1 per pi kali pi. Kenapa di sininya plus padahal di sini min? Ini penjabarannya sebelumnya adalah 1 per pi dikali 0 dikurang dengan 1 per pi dikali dengan min pi. Nah, di sini ada min dan di sini ada min. Jika dikalikan maka akan menjadi plus. Jadi, di sini langsung dimasukkan A0 sama dengan 1 per pi kali 0 plus 1 per pi dikali pi. Nah, 1 per pi dikali 0 adalah 0, ditambah 1 per pi dikali pi sama dengan pi per pi. 0 ditambah pi per pi sama dengan A0 sama dengan pi per pi. Nah, hasilnya dari pi per pi itu sama dengan 1. AN sama dengan 1 per L integral fx cos n Vx per L dengan batas atas A plus T, batas bawahnya A. AN sama dengan 1 per V integral fx cos n Vx per L dengan batas atas V dan batas bawahnya min pi. Maka AN sama dengan 1 per V integral 0 sampai min V 1 dikali cos nx ditambah integral V sampai 0 dikali 0 cos nx. Maka AN sama dengan 1 per V integral 0 sampai min pi cos nx. AN sama dengan 1 per V dikali 1 per n sin nx. Maka AN sama dengan 1 per nv dikali sin 0 ditambah sin nx. AN sama dengan 0. BN sama dengan 1 per L integral fx sin n px per L dengan batas atas A plus T dan batas bawah A. BN sama dengan 1 per pi integral fx sin n Vx per L dengan batas atas V dan batas bawahnya min pi. Maka BN sama dengan 1 per V dikali integral 0 sampai min pi dikali 1 dikali sin nx ditambah integral integral V sampai 0 dikali 0 sin nx. Maka BN sama dengan 1 per V integral sin nx dengan batas atas 0 dan batas bawah min pi. Nah, BN sama dengan 1 per V integral dengan batas bawah min V dan batas atas 0 sin nx dx sama dengan 1 per V. Nah, lalu turunkan sin nx-nya menjadi min 1 per n cos nx dengan batas bawah min V dan batas atas 0. Lalu min 1 per n-nya ditaruh di depan sehingga dikali dengan 1 per V. Maka akan didapat min 1 per nv cos nx dengan batas bawah min V dan batas atas 0. Nah, lalu kita x-nya diganti dengan min V dan 0, maka akan didapat min 1 per nv dalam kurung cos
0 dikurangi cos min Vn. Bn sama dengan min 1 per NV, cos 0 itu 1, min cos min Vn. Lalu Bn sama dengan min 1 per NV, dalam kurung 1 dikurangi min cos min V itu adalah min kali min 1, sehingga didapat Bn-nya itu sama dengan min 2 per NV, di mana N-nya itu ganjil, dan Bn sama dengan 0, di mana N-nya itu genap. Maksud dari N ganjil dan N genap ini adalah bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Misalkan N-nya itu 1, maka kita masukkan N-nya ke dalam min 2 per NV, maka akan didapat Bn-nya itu min 1 per 90. Untuk N2, maka hasil Bn-nya adalah 0. Nah, sedangkan untuk N-nya sama dengan 3, maka Bn-nya akan mendapat 1 per min 270. Nah, di sini artinya bahwa jika N bernilai ganjil, maka akan menghasilkan min 2 per NV. Dan untuk N genap, maka akan menghasilkan 0. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai A0 sama dengan 1, AN-nya sama dengan 0, dan Bn sama dengan min 2 per NV dengan N ganjil. Dengan demikian, uraian deret Fourier pada fungsi fx pada contoh ini adalah, nah, rumus fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga, dalam kurung AN cos NVX per L ditambah BN sin NVX per L sama dengan 1 per 2 ditambah sigma N sama dengan I ganjil menuju tak hingga, dalam kurung AN-nya 0, maka 0 cos NVX per V dikurangi BN-nya itu min 2 per NV, maka min 2 per NV sin NVX per V. Maka fx sama dengan 1 per 2 ditambah sigma N sama dengan I ganjil menuju tak hingga, dalam kurung 0 cosnya kita hilangkan, maka akan menjadi min 2 per NV sin NVX per V. Nah, selanjutnya dalam kurung ini, dalam kurung min 2 per NV sin NVX per V itu N-nya kita hilangkan, dan 2 per V-nya kita taruh di depan, sehingga didapat sama dengan 1 per 2 ditambah 2V. Nah, di sini N-nya itu kan dimulai dari ganjil menuju tak hingga, maka N-nya dimulai dari ganjil, sehingga didapat dalam kurung min sin X dikurangi 1 per 3 sin 3X dikurangi 1 per 5 sin 5X dikurangi seterusnya. Nah, dalam kurung ini kita akan ubah menjadi nilai positif, sehingga akan didapat fx sama dengan 1 per 2 dikurangi 2 per V dalam kurung sin X ditambah 1 per 3 sin 3X ditambah 1 per 5 sin 5X ditambah dan seterusnya. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai deret Fourier. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.